Hai semua, kembali lagi sama gue di podcast Cadel. Kali ini gue mau bahas soal pendekatan menurut sudut pandang gue. Dan ini adalah detail episode yang kedua. Di episode 2 kali ini gue mau ngebahas soal pendekatan. Tapi pendekatan di sini kan cukup panjang ya prosesnya. Jadi gue bakal membagi ke beberapa bagian. Untuk episode 2 ini gue bakal fokus di pencocokan. Pencocokan di sini tuh adalah proses di mana lu mencari beberapa hal dari orang yang lu ajak kenalan, di mana yang match sama lu gitu, di mana kurangnya, di mana lebihnya yang match, cocok atau enggak, dan kalau lanjut bagus untuk lu atau enggak. Biasanya cowok-cowok di sini tuh udah bisa memutuskan sih mau lanjut ke yang lebih serius atau ya udahan di situ jadi temen aja gitu. Bukan musuhan ya, bocah banget soalnya kalau misalkan di fase pencocokan lu nggak cocok langsung musuhan tuh terlalu bocah lah. Di sini kita nganggap tujuan hubungannya untuk mencari pasangan hidup ya, bukan temenan. Biasanya cowok-cowok di sini tuh punya beberapa trik nih untuk cari tahu cocok atau enggaknya dia sama yang dia deketin. Ada yang pakai cara stalking aja, ada yang observasi langsung, ada yang bukan stalking ya, ada yang to the point maksudnya pengen proses pencocokan ini cepat gitu, dia yang penting jadi dulu gitu, jadi kayak di skip. Ada tuh yang kayak gitu, jadi kepedean gitu, levelnya jadi sangat kepedean kayak gitu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu cowok yang suka stalking. Cowok yang suka stalking ini di circle gue banyak banget gitu. Cowok-cowok yang kayak gini tuh biasanya dia itu nggak pede ngomong langsung. Dia juga nggak punya, bukan nggak punya sih, merasa nggak punya kemampuan untuk mengorek bukan pasangan, teman yang mau dijadiin pasangan hidup ini lebih jauh gitu. Kayak nggak pede, kayak takut salah ngomong, nanti si cewek ilfeel, takut guanya terlalu agresif, nanti si cewek jadi kayak iuh gitu. Terus juga ada yang memang bingung aja kata-katanya seperti apa gitu. Nah, makanya dia nyari amannya lewat stalking gitu. Di sini tuh apa sih yang dilihat biasanya? Yang dilihat biasanya hobinya. Misalkan ceweknya suka belanja, ceweknya suka makan, atau si ceweknya hobi lari, atau hobi main bulu tangkis, atau punya hobi olahraga lain, atau ceweknya suka musik. Itu biasanya observasinya ke situ. Tapi ini stalking ya, jadi nggak ketemu sama si ceweknya. Ini fasenya biasanya masih chat gitu, atau udah ketemu sekali, habis itu merasa pas pertemuan merasa kayak kok percakapannya jadi nggak hidup. Nah biasanya cowok-cowok ini lanjutnya di stalking si ceweknya gitu, mencari tahu kesamaan lah di antara mereka gitu. Nah juga biasanya hasilnya itu ada dua tipe nih. Ada cowok yang benar-benar cocok match gitu sama si ceweknya. Ada juga tipe cowok yang agak ini sih, maksud gue pakai topeng ya mungkin bahasanya. Iya, jadi si cowok ini memaksakan cocok. Jadi sebenarnya itu ngeliat setiap pas di stalking si cewek ini suka makan keju misalkan. Tapi si cowoknya itu sebenarnya kalau makan keju belenek, dia kagak suka gitu. Tapi demi dekat, biasanya nih cowok-cowok yang memang udah terlanjur suka sama wajah sih, suka sama fisik, ini cewek udah cantik gitu, jadi nggak mau kelewatan
proses pendekatan itu. Jadi dipaksakan dia menjadi orang lain yang seolah-olah suka keju gitu. Padahal kalau makan keju mual. Kayak gitu, itu juga jadi goalnya, jadi hasilnya gitu dari stalking itu. Terus juga ada tipe cowok yang itu sukanya observasi, sukanya ketemu langsung. Biasanya cowok-cowok kayak gini tuh pengen tahu detail ya, cowok-cowok yang perfeksionis, yang pengen tahu sampai dia kalau makan gimana, habis makan ada sendawa atau enggak, suka ngupil apa enggak, hal-hal yang detail lah, yang intinya mungkin kalau gue sih ya gue lebih sukanya observasi tapi tidak sedetail itu. Tapi kebanyakan emang cowok-cowok yang suka observasi itu dia butuh detail yang lebih dari hanya sekedar stalking gitu. Itu. Nah, biasanya ini tuh berlaku buat cowok-cowok yang udah emang punya percaya diri gitu. Cowok-cowok yang percaya sama cara dia ngomong, percaya sama style dia, itu biasanya lebih suka yang observasi, yang memang ngelihat langsung gitu. Nah, ini juga sama hasilnya. Ada yang memang benar-benar tulus cocok, ada yang juga pakai topeng juga gitu. Biasanya dipaksain hal-hal kayak gitu. Itu gitu, hal-hal yang dipaksain gitu. Itu kan nggak baik ya. Nah, outputnya nih dua cowok yang stalking maupun observasi, biasanya itu ceritanya di tongkrongan soal itu gitu. Ada yang ceritanya jujur apa adanya, ada yang ceritanya itu dilebih-lebihkan. Bahkan ada ceritanya yang bohong. Kalau dilebih-lebihkan masih mending lah, dia jujur tapi ya ceritanya dia perbolakan. Gue kayak gitu. Gue tuh adalah orang yang gue kalau di tongkrongan gue jujur tapi kadang gue hiperbolakan karena supaya asik untuk jadi bahan cerita gitu. Tapi ada juga cowok yang emang bohong gitu. Cowok-cowok yang sebenarnya nggak cocok tapi dia menceritakannya cocok gitu. Atau sebenarnya si cewek juga nggak suka sama dia tapi dia menceritakannya seolah-olah cewek ini suka gitu. Ada tuh teman tongkrongannya kayak gitu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yang dia memang pure jujur dan dia cerita apa adanya. Ada gue teman yang kayak gitu dan gue menyebut mereka di tongkrongan sebagai makhluk alim ya. Karena tidak ada dusta di kata-katanya. Karena gue pernah gue kenal ceweknya, gue kenal juga cowok itu gitu. Jadi gue kayak nyomblangin gitu. Jadi gue mendengar cerita dari dua belah pihak. Dan ketika gue mendengar si cowok ini cerita di tongkrongan, itu ceritanya emang relate sama yang si cewek ceritakan ke gua. Jadi menurut gua ya tidak ada dusta di kata-kata si cowok gitu. Ada gua teman kayak gitu. Biasanya teman-teman gue yang kayak gini tuh rada kaku ya. Rada suka nggak pede sama diri sendiri. Tapi mereka ya punya keberanian untuk memulai gitu. Kayak gitu. Gue suka sih teman-teman kayak gini gitu. Gue suka jadi pendengar buat teman-teman gue yang seperti ini, yang jujur kayak gini. Terus yang selanjutnya gue punya nih teman yang hiperbol. Itu termasuk gue sebenarnya. Jadi kejadiannya itu A, tapi dia menceritakan di tongkrongan tuh A tambah B tambah C. Tapi ini konteksnya malah masih dalam konteks benar ya. Konteks benar kejadiannya kayak gitu. Gue termasuk orang yang kayak gitu karena memang menurut gue sesuatu yang hyperbole itu lebih mudah untuk ditertawakan dan gue suka aja gitu ngebuat rame tongkrongan sama cerita-cerita gue. Nah ya, jadi gue memilih jalan untuk menghiperbolakan apa yang gue alami, tapi hiperbolanya masih dalam konteks benar ya, karena ada beberapa teman-teman gue yang memang hiperbola, gara-gara dihiperbolain malah jadi salah gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi ini bukan hal yang paling dibetain lah dari jenis teman di tongkrongan. Selanjutnya itu ada yang tipenya itu bohong gitu. Jadi ketika aslinya itu banyak ketidakcocokan, tapi si cowok ini tuh kalau ke tongkrongan ceritanya itu hal-hal yang menggambarkan seakan mereka cocok gitu. Ini orang yang kayak gini gue cuma senyumin aja sih. Karena gue pernah ngalamin kejadian persis yang kayak gini. Jadi
pas waktu ketahuan temen gue ini jadi malu sendiri gitu harusnya pas ketahuan. Biasanya ini tuh ketahuannya ketika lo sama temen lo yang baru kenalan nih itu main bareng, misalnya ke pantai gitu, kita rame-rame bawa motor rame-rame gitu, terus dia bilang gue ngajak yang kemarin ya. Oh ya udah ajak aja biar tambah rame. Oke. Dia ngajak nih teman dia itu. Terus kan karena kita semua di tongkrongan itu sudah dicekokin cerita dia yang sangat cocok dan lain-lain. Jadi kita akan menganggap wah nanti pasti mereka enak nih di motor tuh ketahuan udah ngobrol, atau ketika sampai pantai itu ya terlihat sangat lucu lah kalau dilihat. Lucunya berarti bukan lucu ketawa ya, lucu menggemaskan gitu dilihatnya. Tapi waktu hari H kejadian itu berbanding terbalik gitu. Dari motor, enggak dari motor, dari belum pergi itu udah banyak gak kecocokan. Gue ngeliat banget dari muka bete si cewek ini tuh kelihatan gitu. Kalau misalkan kalau bisa gue jadi bonceng dia deh gitu. Mungkin kalau dia bisa ngomong, atau kalau dia udah deket sama kita yang di tongkrongan, mungkin dia bisa ngomong kayak gitu. Tapi ya dia gak bisa ngomong, jadi dia nikmatin aja perjalanan sama si cowok itu. Jalan nih di motor, diem-dieman, kelihatan anjir, udah dalam hati ya. Ini tuh bisa jadi bahan pergibahan di tongkrongan tau. Itu udah bikin kita semua di tongkrongan dosa, ngerti gak sih? Karena kita ngomongin lu mau gak mau. Karena apa ya? Itu hal yang menarik gitu kita omongin. Jadi kita jadi punya asumsi baru soal lu sama si kenalan baru lu ini. Kayak gitu di jalan. Nah itu kita di motor tuh udah ngomongin. Nanti sampai di lokasi, misalkan ke pantai ini tujuannya. Di pantai, gak taunya mereka saling jauh-jauhan gitu. Makin ketawa gue tuh ya kalau kayak gitu ya ada di tongkrongan gue. Duh, gue pasti jadi bagian yang ngomongin. Gue malah jadi bagian yang ngomporin bahkan. Kadang tuh kalau lagi pas rame-rame itu suka tuh kayak gue celetukin kayak yang katanya kemarin kayak gini kayak gitu. Hal yang gue sih kalau jadi cowok itu malu gitu, malu sama tongkrongan gue udah bohong kayak gitu. Tapi gue punya teman kayak gini nggak sekali dua kali dia melakukan itu, berarti kan logikanya dia tidak masalah dia omongin kayak gitu. Kalau gue sih masalah jadi gue hindari lah hal-hal yang kayak gitu, nggak gue lakuin. Gue lebih memilih jalan yang gue ceritakan secara hiperbola. Ketika emang nggak cocok ya gue hiperbolakan ketidakcocokannya, ketika cocok ya gue hiperbolakan kecocokannya gitu. Nah goal dari pencocokan ini apa sih gitu sebenarnya? Goalnya itu nyaman ya, kenyamanan yang terbentuk untuk kedua belah pihak kayak gitu. Jadi di sini tinggal lu pilih sih jalannya, lu memilih jalan yang mana nih yang nyamannya memang sangat cocok karena kalian saling jujur di awal, nggak ada yang bohong di situ, nggak ada yang pakai topeng di situ. Ada juga yang nyamannya salah satu aja, gara-gara ya kesalahannya lu pakai topeng. Ngapain lu pakai topeng waktu pencocokan? Udah lu apa adanya aja, lu tunjukin apa diri lu. Buat cowok-cowok jangan sok cool, jangan sok kegantengan. Ya lu jadi apa diri lu aja. Kayak gitu. Kalau memang aslinya cool ya beda urusannya. Kalau ada tuh kawan yang gue tahu di tongkrongan dia ngehe gitu. Tapi pas dapat kenalan baru dia sok cool gitu. Kayak misalkan di tongkrongan orangnya rakus. Gak taunya waktu dapat kenalan baru dia makan soto aja kagak habis. Gara-gara ada PDKT-annya gitu. Gue pernah mengalami kejadian itu. Bukan dari teman gue mengalaminya gitu. Dan itu salah sih sebenarnya. Tapi gue gak bisa gue menunjukkan sisi kerakusannya. Gue emang kalau makan porsinya gak bisa slow ya. Porsinya sangat banyak, dan itu hal yang gak bisa gue tunjukin di awal kalau kenalan sama cewek. Kalau niatnya gue untuk
nyari teman hidup ya. Kalau niatnya emang temenan ya bisa lah gue tunjukin pastinya. Gue pernah begitu soalnya. Ada kawan gue, gue. Salah satunya dia melihat kejadian itu langsung pas gue masih PDKT. Dia tahu bahwa sejarah gue makan itu tidak pernah satu piring. Lebih, harus lebih. Ini tiba-tiba kita lagi keluar bareng. Pas di jalan pulang kita beli soto tuh. Dia melihat bahwa gue makan porsinya gak habis. Anjing. Gue diketawain sama dia bangke. Gue inget tuh, awas mulai gue bales suatu saat nanti. Gak bisa, orangnya udah nikah. Selamatlah buat dia udah nikah. Eh dia tuh ketawa sampai kontrakan gue dicengin. Wah, Willy makan gak habis. Tapi ya gue cuma bisa ketawa doang karena gue nggak bisa nunjukin sisi keganasan gue dalam makan ketika gue masih PDKT gitu. Emang sih dalam hati, aduh gue masih lapar. Tapi di sisi lain, tahan Willy, tahan, lu tetap cool gitu. Ini sebenarnya nggak bagus dan gue juga menyarankan untuk lu tidak seperti ini. Tapi gue kayaknya udah nggak kayak gitu sih sekarang. Nggak tahu sih, belum deket lagi sama seseorang. Mungkin gue akan mengusahakan untuk tidak kayak gitu. Ketika memang makan, ya gue mau apa adanya gue aja deh. Gue nambah ya nambah. Dia suka syukur, dia cocok dengan kayak gitu syukur. Kalau misalkan nggak cocok ya udah, kayak gitu sih. Terus apa namanya? Itu goalnya nyaman. Setelah nyaman, ketika udah nyaman tuh biasanya di situ tuh mulai ada pencocokan lain ya. Maksudnya itu nanti di episode selanjutnya aku bakal ngebahas soal perasaan gitu. Nah ini lu ketika lu udah cocok kayak gini, biasanya itu tinggal tunggu waktu nih. Udah nyaman. Tergantung seberapa lama nih lu pengen ngejalanin ini dulu. Mungkin aja ada hal-hal yang masih belum dia tunjukin ke lu. Mungkin aja juga masih ada yang belum lu jujurin ke dia. Itu ada. Nanti mungkin proses itu bakal berjalan lebih cukup lama gitu di pencocokan sampai benar klik. Oke, gue mau lanjut nih sama dia. Kayak gitu. Itu sih biasanya goal dari ini yaitu kenyamanan. Dan di sini gue mau menyimpulkan sih soal proses ini. Simpulin dulu apa? Kisah dulu ya. Kisah dulu aja kisah. Kisah teman-teman gue yang gue dengar soal pencocokan. Siapa ya? Kita pikir yang paling menarik. Yang ini aja deh. Gue mau cerita soal salah satu teman cewek gue. Namanya nggak usah sebut nama. kita panggil dia si A. Aduh, ini sebenarnya inisial. Tapi nggak apa-apa. Si A ini kuliah di salah satu universitas di Malang. Dia adalah seorang cewek yang punya kelebihan di fisik, cantik maksudnya. Dan juga orangnya juga baik, dia lemah lembut juga. Terus ya perfect lah untuk dijadikan pasangan. Nah, gue ini mau cerita soal cowok-cowok yang mengidola-idolakan dia, yang kepedean gitu, yang sangat besar sekali percaya dirinya, yang apa ya? Lu percaya diri itu bagus, sangat percaya diri sebenarnya masih bagus. Tapi kalau udah kesana itu kesannya lebih gitu, di atasnya sangat percaya diri gitu, nanti jadi kesannya jadi jijik, lu tau gak sih? Jadi muak lu ngeliatnya. Jadi temen cewek gue ini sering di DM-in sama cowok-cowok yang apa ya? Gak ngerti gue. Gue cuma bilang gini aja deh. Gue pernah ditunjukkan screenshotan DM cowok-cowok yang nge-DM dia, yang menurut dia yang paling aneh, yang paling gak masuk akal kalau dia bilang. Salah satunya itu ada yang kayak gini. Teman gue si A nih, kita anggap yang nge-DM ini si B. Si B ini bilang kayak gini. Jadi setiap si A ini update status,
Itu si B selalu mencocokologikan sama hal-hal yang berbau gombalan cinta gitu. Maksud gue apa ya? Emang kayak gitu masih masih ampuh ya di zaman sekarang. Terus juga ada yang dia itu kayak nge-DM, kamu kuliah di mana? Kamu kira-kira lulus kapan? Kamu mau nggak aku tungguin? Tapi serius ya, kita nanti setelah kamu wisuda aku bakal ngelamar kamu. Maksud gue, aduh astaga, lu ini kenal aja kagak? Lu itu tahu aja kagak? Lu dapat kepercayaan diri dari mana? Nggak habis pikir gue, kenapa ada yang kayak gini gitu? Diterabas aja gitu, kayak pede banget gue bakal bisa menaklukkan itu ya kalimat kayak gitu. Lu masukin ke logika untuk jadi kalimat yang pantas dikirim aja, itu masih sangat jauh. Kenapa nih orang pede ngomong kayak gitu, ya ampun. Kenapa dia berharap, kenapa dia mikir kalau kalimat itu bisa ngebikin si cewek ini luluh gitu. Ada prosesnya bos, ada proses pencocokannya yang lu gak bisa skip. Jangan, aduh, lu ganteng banget ya kayaknya ya, bisa kayak gitu. Lu bisa ngecup cewek untuk nanti gue nikahinnya gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang komen kalau misalkan, tapi kan itu jantan Will, itu kan laki, langsung ngajak nikah. Iya memang, maksud gue jantan untuk ngajak nikahnya oke lah. Cuman ya jangan lu kesampingkan juga proses pencocokannya dong. Orang juga butuh kenal, orang juga butuh nyaman dulu gitu. Kenapa lu bisa tiba-tiba kayak gitu? Gue gak habis pikir deh sama cowok-cowok kayak gini. Pede boleh, cuman jangan kepedean. Terus ketika udah mungkin ada banyak cowok yang gak suka dikode ya, banyak ya, gue juga salah satunya gak peka sama kode-kode cewek gitu. Tapi lu bisa tahu ini bukan kode ya, ketika dia udah bilang bahwa dia tuh gak nyaman dengan DM lu, ya udah dong, mundur dong, tahu diri dong, mundur, lu cari yang lain. Berarti ini cewek kagak mau. Ini tuh ada tuh cewek-cewek yang kayak gitu. Bahkan ya, dia ini pernah bilang ke gue, dia pernah ngasih kesempatan si cowok ini, karena memang dari segi pas awal itu nggak menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Jadi yaudah deh, kasih kesempatan. Sampai ketika ini kesempatan ya, bukan pacaran ya, kesempatan kenal. Ini lu inget nih teman-teman nih, kesempatan untuk kenal. Nih garis bawahin. Nah, waktu dikasih kesempatan kayak gitu, si cowok ini jadi kayak sok punya kendali atas kegiatan-kegiatan si cewek. Semuanya pengen tahu, hal-hal yang apa-apa itu pengen tahu. Lu lagi di mana? Ini aku lagi ke pasar misalkan. Kayak gitu tuh minta di PAP. Astaga, lu tuh cuma dikasih kesempatan kenal, bukan dikasih kesempatan ngontrol hidup si cewek. Kenapa kayak gitu dah? Ya lu tahu diri posisi lu adalah orang yang mau mencoba kenal, bukan orang yang udah kenal mau mencoba deket. Kok kayak gitu dah? Gue bingung dah, ini tuh proses kapan sih gitu. Gue di usia gue yang sekarang, gue tidak mengalami, gue tidak melewati proses itu. Proses yang sepercaya diri itu gitu. Apa gue gak gaul kah? Gue gak ngikutin tren? Gue pas ngelihatnya tuh, kok ada ya cowok kayak gini? Dan temen gue bilang banyak mas, 90% dari cowok-cowok yang nge-DM dia atau yang mungkin dia kasih kesempatan kenal, kebanyakan tuh kayak gitu. Gue bilang, gue bingung gitu, ini kenapa? Apa salah cowoknya kah? Atau salah ceweknya mungkin yang terlalu cakep? Nggak ngerti juga sih gue. Ya cuman ya bos, tahu diri lah bos. Lu punya kekuatan untuk memulai. Ya ketika ada penolakan, ada hal-hal yang memang udah nggak cocok di awal, ya udah lu mundur, lu coba cari yang lain
yang bisa lebih baik dari si cewek ini. Mungkin ada gitu yang bisa lo dapetin dengan skill lo yang tadi, dengan skill lo yang kayak gitu, yang bisa waktu itu. Karena gue merasa nggak ini deh, nggak habis pikir gue kalau cara itu berhasil gitu. Kalau mungkin cara itu berhasil, ya mungkin pekerjaan si cowok ini adalah obsesi dari cewek yang dia DM. Mungkin jabatan si cowok ini adalah obsesi dari cewek yang dia DM. Itu cuma obsesinya. Memang itu obsesi utamanya itu yang kayak gitu, pengen dapat yang gajinya sekian digit, pengen dapat yang pangkatnya ini. Ketika ada yang deket, walaupun tingkahnya seaneh itu, si cewek memang mau aja nih. Mungkin ada gitu, temen gue alhamdulillah sih gue kagak ada gue teman begitu. Tapi gue masih yakin ada si cewek kayak gitu mungkin. Tapi kebanyakan teman gue kayak gitu, teman yang memang kalau dideketin butuh proses. Mereka itu butuh dihargai. Setiap privacy juga harus butuh dihargai gitu. Ketika lu oke lah dikasih kesempatan untuk kenal, ya jangan semena-mena dong. Lu cuma dikasih kesempatan kenal, kok lu jadi ngontrol hidup. Malah kadang si cowoknya itu marah tuh. Kayak misalkan lagi di pasar minta PAP, ya otomatis cewek nggak nurutin dong. Cewek nggak nurutin dong, karena malu lu lu selfie di pasar buat apa gitu. Terus si cowoknya bilang, ya udah deh, memang aku bukan siapa-siapa kamu sih, jadi ya aku nggak punya hak lah buat maksa-maksa kamu gini. Emang lu bukan siapa-siapanya, lu ngomong apa dah? Hampir saya keceplosan ngomong hal-hal yang dilarang di YouTube. Emang lu bukan siapa-siapanya. Jangan sok melas. Lu mengharapkan kasihan dari si cewek ini supaya nanti ujung-ujungnya ngirim, ya maaf, emang aku bukan siapa-siapanya kamu. Emang lu bukan siapa-siapa. Kenal aja baru kali ini, mau minta lebih. Tahu diri lah. Gue capek gue dengerin teman-teman gue yang cewek itu cerita kayak gini gitu. Berarti spesies kayak kalian masih banyak. Ya sadarlah gitu. Sadar bahwa cara itu tuh gak akan bekerja. Ya bekerja untuk orang-orang yang emang obsesinya dengan jabatan tertentu atau dengan nominal gaji tertentu mungkin. Itu bekerja. Cuman di teman-teman cewek gue yang selama ini sih, mereka malah ilfil ya kayak gitu. Malah gak suka, malah langsung di blok gitu. Ada cowok juga ini kalau dikasih kesempatan, setiap menit di miss callin, di teleponin, ya ampun. Ya memang ada opsi buat ngeblok ya. Cuma jangan nambah kerjaan ngapa sih ketika emang lu dikasih kesempatan. Jangan seagresif itulah. Sadarlah teman-temanku, wahai kaum-kaum cowok, bahwa itu tidak bekerja. Lu main kalem aja dah. Kalau niatnya emang deketin. Cara cari pencocokannya gak dengan cara kayak gitu. Itu mah namanya pemaksaan dong. Nanti kalau berlanjut, percaya sama gue, kalau cewek-cewek ini itu cuman, kalau gak satu karena kasihan sama si cewek, sama si cowok. Yang kedua karena ya kepaksa sama si cowok gitu. Jadi gak ada rasa, ya kan gue bilang goalnya adalah kenyamanan. Gak ada rasa kenyamanan yang sesungguhnya yang cewek ini rasa buat si cowok gitu. Jadi udahlah buat cowok-cowok lebih elegan lah. Zaman juga berkembang. Ya gue tahu sosmed emang lagi musimnya, cuman gunakanlah sosmed untuk nge-DM yang masuk akal lah kalau gue baca. Itu gak make sense sih buat gue. Itu aja sih, gue ngomong apa lagi ya. Udah mungkin kayaknya itu kisah. Kesimpulannya, pencocokan adalah proses yang memang harus lu lewatin, baik lama maupun sebentar. Dan saran gue buat teman-teman semua, jadilah lu apa adanya, jadilah jujur, jangan pakai topeng pada proses pencocokan. Karena ketika lu pakai topeng
dan taunya kalian lanjut, lu bakal capek sendiri, dan ini cuma akan jadi bom waktu yang akan meledak di suatu hari nanti. Hubungan lu bakal udahan. Nah, itu aja sih saran buat gue. Dan kesimpulan buat gue lagi. Kesimpulan dan saran buat teman-teman yang dengerin. Itu aja sih yang mau gue omongin di episode 2 ini. Dan episode selanjutnya gue masih tetap ngomong soal pendekatan. Tapi yang part 2, apa ya part 2-nya? Nyaman mungkin? Jadi setelah kenyamanan muncul, apalagi selanjutnya. Oh iya, gue ingetin lagi di sini, semua ini opini gue, semua ini hal-hal yang memang pernah gue dengar dan mungkin ada yang gue alami. Kalau lu nggak setuju, nggak apa-apa, gue oke sama itu. Kalau lu setuju, ya lu dukung deh channel ini. Itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you.